Nama saya Sri Mulyani, saya ibu rumah tangga dengan anak 3. Yang satu mau SMK kelas 1, yang satu lagi SD mau ke SMP, yang satu lagi dari TK mau ke SD. Alhamdulillah mereka bertiga insya Allah pada masuk negeri karena lebih bagus aja. Pengeluaran dana pun tidak yang kayak swasta. Kalau negeri kan ibaratnya sudah dari pemerintah ya. Jadi paling kita ngeluarin duit hanya ya seragam sekolah aja, terus beberapa dari sekolah yang harus dibeli, jadi nggak terlalu banyak. Bebannya juga nggak terlalu besar. Jadi kamu kalau masuk negeri itu udah bahagia banget deh. Nama saya Christine Retnaningtyas Martini. Saya sebagai ibu rumah tangga, anak saya ada 2. Yang pertama umur 17 mau 18, sekarang kelas 12. Yang kedua umur 14, kelas 8, swasta, Bogor. Kasih gambar gitu tuh suruh bikin cerita kan tentang recount like gitu. Pemerintah saja tidak cukup untuk menampung anak-anak Indonesia, dan itu dijawab oleh atau diberikan solusi oleh sekolah-sekolah swasta. Awalnya saya sebenarnya pengen negeri ya, terus selain itu saya juga mempertimbangkan ini sih sistem pengajaran yang berlaku di sekolah yang dituju gitu. Apakah sistem pengajarannya itu sesuai dengan karakter anak saya gitu. Kalau sesuai ya saya masukkan, tapi kalau enggak karena negeri yang ada itu kayaknya tidak bisa memenuhi karakter anak saya, jadi saya pilihnya swasta. Nah, sekolah-sekolah yang menyediakan standar pelayanan pendidikan minimum itu harus menjadi kewajiban negara untuk membiayainya. Jadi, baik itu di negeri sekolah maupun di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Tetapi pemerintah juga harus mendukung ada sekolah-sekolah swasta khususnya yang memang bermaksud menyediakan layanan yang lebih tinggi daripada standar yang dilakukan. Misalnya menyediakan pengantar 2 bahasa, menyediakan kombinasi kurikulum dengan kombinasi dari luar negeri gitu kan. Nah, untuk ini bukan kewajiban pemerintah. Pasar yang menentukan, sehingga sebagian masyarakat yang mampu itu bisa mengakses sekolah swasta, sehingga pemerintah bisa menyelesaikan PR-nya, memenuhi kewajiban menyediakan pendidikan terutama bagi rekan-rekan kita yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Di mana ada buku
baca. Kalau budget sekolah sih biasanya kalau anak-anak sekolah ya paling standarnya baju seragam sekolah yang baru mau masuk SD ke SMP itu pasti lumayan ya, paling nyingsingin duit harus ada 500.000 itu buat seragam sekolah, ATK dan lain-lain lah. Terus sama buat belum beli seragam sekolahnya kayak baju batik, kayak olahraga, baju muslim itu beda. Jadi kalau total paling 1 kurang deh. Kalau untuk beli seragam sekolah, sepatu, semua paling segitu. Ini algoritma. Oh iya. Ini kan Oh iya, berarti kamu udah bisa bedain. Nggak ngerti. Ini algoritma. Kalau SPP itu range-nya 600 sampai 1. Kalau uang mangkal itu 8 sampai 20. Berarti 2 juta kali 12. Itu buat SPP-nya doang. Terus nanti kalau adiknya kan ongkos naik angkot sama jajan gitu. Kalau saya kasih, kalau adiknya sih 600 sebulan. Kalau kakaknya kan ada kos buat bayar itu. Kalau kakaknya itu berapa sih? 2 juta kalau kakaknya. Kos sama uang makan itu 2 juta. Karena kalau negeri sejak dari tanah, bangunan, kemudian fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, kemudian gaji pengadaan guru, ya gaji gurunya, gaji stafnya itu disupport dari pemerintah pusat. Demikian juga dengan dana operasionalnya dari pusat. Nah, sementara swasta itu dia mandiri, mulai dari bangunan, kemudian tanah, tadi sarana prasarana itu dibiayai oleh swasta. Nah, maka untuk mengcover biaya-biaya yang telah dan akan dibutuhkan oleh sekolah itu, maka dibebankan kepada siswa. Komitmen bahwa ada daerah yang tidak mampu, iya, tapi yang lainnya bagaimana? Jadi di sini perlu komitmen, karena baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Sisdiknas kita sudah jelas bahwa 20% minimal dari APBN dan APBD. Tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Ya, ada pergeseran makin jauh dari cita-cita Ki Hajar Dewantoro gitu kan. Sekarang jelas pendidikan menjadi pendidikan yang bergaya bank, di mana orang tua merasa pendidikan itu adalah investasi bagi anaknya. Pemerintah juga melihat pendidikan sebagai investasi dari kerja politiknya. Jangan dibalik, bukan putus sekolah lalu jadi korban eksploitasi. Justru karena mereka miskin, mereka berpotensi jadi korban eksploitasi, termasuk berpotensi putus sekolah, gitu loh. Jadi pemerintah konsentrasinya adalah bagaimana mereka menyediakan sarana yang rata dan terjangkau, sehingga tidak ada lagi orang miskin yang tidak bisa sekolah karena tidak mampu membayar.
Ini dong nomor 4. Kalau sekarang kan modelnya nggak pakai buku tulis ya, jadi buku tulis itu cuma beberapa kayak Mandarin, Sunda, terus apa ya itu yang masih pakai cetak, yang lain kan udah e-book, udah masuk di iPad-nya gitu. Tapi ya kita bayar sih, e-booknya itu kita bayar. Tapi sama sih kayaknya, sama gitu. Jadi totalnya sama, yang buku cetak sama itu tuh sama sih, sama dari zaman kakaknya sama sekarang tuh sama kalau menurut saya, segitu gitu loh pokoknya. Ini berapa? 55, ini 45. Saya lagi naik. Kemarin kan ini pada belas kan. Oh, berarti sekarang ini lagi naik harganya. Nggak usah kurang ini. Lebih murah. Harga gross. 50 ya? Ada Kurang. lain? Iya. 53? 53 ya? Harganya 54. 53 aja. Nggak kurang lagi. Jangan lagi naik. Kemarin lagi ini kan paling 45-an yang sekarang Iya. mulai. Iya ya. Kertas saya pada naik, kertas plastik. Pas ya, maksudnya udah mau pada sekolah juga ya, jadinya. Kalau yang sidu biasanya berapa? Biasanya 25, 27, sekarang 33. Kan? Gimana nih? Berarti sekarang semua naik ya Bu ya? Iya kan? Ini emang karena tahunan atau Bukan, karena kemarin kan 2 tahun kan nggak ini kali ya dari Iya. sononya, jadi Ya kita ganti kan rugi vakum. dari itunya. Kita Oh, vakum karena ya, habis karena vakum. online ya? Kemungkinan karena online, jadinya kita baru online lagi beli buku sekarang. Gitu. makanya harganya semuanya naik? Harganya naik. Ya. Kertas plastik pokoknya, kertas semua pada naik. Ini berarti lagi beli buat Buat keperluan sekolah. yang siapa nih, yang kelas Ya, berapa? ZHZ ya, yang buat SD kayak yang buat TK ke SD. Ya. Berarti nggak langsung beli buat semuanya? Udah naik harganya. Dikit cicil ya. Ah, cicil ya. Cicil ya. Kalau rezeki orang tua pasti ada.